Jangan beli Elko model ini jika kalian nggak mau rugi. Nah, jadi hari ini akan kita bahas Elko ataupun kapasitor polar, ada min ada plus, yang kebanyakan rata-rata dipakai untuk sebuah sound system atau membuat power supply. Jadi merek apa yang bagus, deskripsinya seperti apa yang bagus, kita sebagai perakit ataupun pemula sangat-sangat sulit membedakan mana yang bagus, mana yang tidak, mana yang ori, mana yang KW, mana yang palsu, dan sebagainya. Jadi salah satu contoh ini sebuah Elko, mereknya Oranda, 10 mikro 100 volt. Jadi saya tidak bisa ngomong ataupun tidak berani berbicara bahwa Elko ini palsu. Kenapa? Karena semua Elko yang dijual di pasaran itu adalah ya asli Elko ataupun kapasitor. Yang jadi permasalahan kan ada yang barangnya ini kurang bagus, tidak sesuai standar, ataupun ya dibilang KW tidak boleh juga, karena mereka membuat sebuah Elko ini ya apa adanya ya. Jadi menurut saya tidak ada yang asli ataupun palsu di sebuah Elko. Yang bisa kita pilih untuk kita merakit adalah ya tinggal pintar-pintarnya kita memilih sebuah Elko agar kita tidak rugi ataupun tidak sembarangan membeli Elko. Kalau merek, saya tidak fanatik dengan sebuah merek. Saya fanatiknya hanya sebuah ukuran saja dan juga nilainya. Jadi tip apa yang harus kita gunakan untuk memilih Elko yang berkualitas? Jadi pertama, Elko yang berkualitas adalah tentunya soal harga. Jadi harga tidak bisa bohong. Kalau istilahnya orang Jawa itu ada rupa, ada harga. Nah, jadi kalau rupanya itu cantik, ya tentunya harganya cantik juga alias mahal. Jadi pertama kali yang kalian lihat dari sebuah Elko adalah harganya. Jika sebuah toko elektronik ataupun ya intinya tokonya lah, toko online atau apa, dia sudah memajang dengan harga yang lebih dari Elko orang lain, itu sudah bisa menjadikan kita acuan bahwa Elko itu bagus. Satu. Yang kedua, kita bisa menganalisa menggunakan alat ukur. Kenapa dengan menggunakan alat ukur? Ya kita tidak bisa ngawur, karena banyak sekali Elko di pasaran ini yang tulisannya 10.000 mikro 100 volt ataupun 80 volt, tetapi setelah diukur kenyataannya tidak sampai 10.000 mikrofarad. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Jadi mau tidak mau, senang tidak senang, jika kalian ingin melihat Elko yang berkualitas, kalian harus punya alat ukur. Dan alat ukurnya tidak bisa main-main. Kenapa? Kalau kalian hanya punya multitester yang murah meriah, mungkin yang seperti ini, yang tentu itu akan sangat susah, karena dia tidak akan dapat membaca di atas 10.000 mikro. Ya paling kuatnya kalau model-model gini hanya 1.000 mikro ke bawah. Jadi sedangkan yang akan kita ukur ini adalah 10.000, 20.000, 8.000 lah paling sedikit. Jadi kita tidak bisa. Kita harus bisa menggunakan yang digital, terutama yang untuk ya yang sudah berkelas lah. Dia bisa membaca otomatis nilai dari sebuah kapasitor, yang mana kita bisa mengetahui nilainya itu yang ini, yang penting itu mikrofaradnya. Mikrofaradnya harus benar-benar penuh 10.000 agar nanti hasil dari ampli kita bisa mantap seperti itu. Jadi
Ya, cara mengukurnya kalau di alat ini kita bisa menggunakan ohmmeter seperti ini, tapi kita rubah ke area nanofarad. Nah, di sini untuk bisa membaca kapasitor. Jadi nanti berapa ribu untuk elko-nya bisa terlihat seperti ini. Ini kita coba ukur dulu. Ini saja untuk yang elko seperti ini tulisannya 10.000. Tapi kalau kita ukur benar-benar menggunakan multistarter digital, dia akan sangat sulit sekali. Hanya sekitar 5.000. Jadi kadang tidak full di 10.000 untuk kapasitor ini. Kita ukur benar-benar dulu. Nah, 7.600 mikrofarad. Jadi dengan nilai 10.000 aja ini, kalau kita ukur benar-benar menggunakan alat, hanya sekitar 7.600. Jadi untuk pemilihan elko, kalian harus punya prinsip. Jika di sini tulisannya 10.000, ya anggap saja ini nilai pembulatan. Berarti kalau kita menghitung pure secara murni, ya mungkin nilainya ini cuman 7.000, 8.000. Nah, kalian bisa nanti mengalihkan mau berapa kali elko-nya dan juga kebutuhannya agar kalian bisa mendapatkan mikrofarad yang kalian inginkan. Sama juga dengan voltase. Jadi jika voltasenya di sini ini tulisannya 100 volt, kalian jangan langsung telan mentah-mentah bahwa elko ini mampu 100 volt. Anggap saja ya elko ini mampunya di 80 volt begitu. Jadi kita harus mengurangi 20% dari kapasitas tulisannya, karena semua rata-rata untuk elko adalah nilai pembulatan seperti jumlah mikrofaradnya ataupun voltasenya. Kenapa? Karena saya yakin dengan elko 100 volt ini nanti kita bebani dengan voltase 100 volt ini meledak ini. Pasti meledak kalau misalnya kalau cuma elko yang biasa-biasa seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi untuk mencari elko, yaitu tadi harganya harus mahal dan juga kita harus punya alat ukur. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.